Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat dan bersemangat tentunya. Ya, senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Ngopi Ngobrol Virtual edisi Sabtu 6 Agustus 2022. Dan seperti biasa, pada program Ngopi tentunya teman-teman Tribuners bisa ikut berpartisipasi melalui live Facebook dan juga live di YouTube Tribun Timur untuk memberikan komentar dan juga pertanyaan. Ya, baik, sangat spesial pada sore hari ini karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliau ini merupakan guru besar Universitas Hasanuddin Hukum Internasional. Ya, Hukum Internasional yang juga pemerhati Asia Timur. Nah, langsung saja saya ingin menyapa ada Bapak Profesor Dr. SM Nur SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Wah, gimana kabarnya Pak Prof? Baik-baik. Luar biasa ya. Ya, luar Sangat biasa. bersemangat sore ini. Iya. Nah, gimana tadi Pak Prof perjalanan menuju ke kantor Tribun Timur nih? Waduh, luar biasa ini. Agak Macet macet ya. Agak macet ya. Agak macet di Ya. Makassar. Makanya saya enggak pulang ke Tamalan Rea. Ya. Kebetulan ada urusan di kota ya langsung aja ke Iya, sini. iya. Apalagi Oke, bertepatan weekend ya Pak, jadi Ya, orang weekend, pada betul. rame-ramenya keluar juga sore ini. Betul, iya. Ya, oke Pak Prof, pada sore hari ini nih, wah ini pembahasan kita sangat luar biasa ya, temanya ini sangat panas ya. Iya, Kita iya. akan membahas mengenai konflik China dan Taiwan nih, Iya. di mana ini merupakan ancaman Perang Dunia Ketiga nih. Ah. Nah, itu kita akan bahas sebentar nih Pak. Mungkin mulai dari sejarah nih ya, dari sejarah mungkin. Tapi sebelum itu, tentunya seperti biasa, Tribuners ingin kenal lebih dekat lagi dengan narasumber kita. Dan mungkin sebelum kita membahas tema ya, membahas banyak perihal konflik China dan Taiwan, kita ingin kenal lebih dekat lagi dengan Bapak nih. Mungkin Bapak Prof bisa jelaskan sedikit mengenai background pendidikannya Pak Prof itu seperti apa? Iya. Saya ini alumni dari Fakultas Hukum Departemen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin. Kemudian jadi asisten. Kalau asal saya dari Bulukumba ya. Bulukumba. Iya, Ya. Sulawesi Selatan. Ya, asli Bugis lah. Iya. Dan saya sudah sering melakukan seminar baik di nasional maupun internasional. Ya. Antara lain di Jepang, Singapura, Wow. di beberapa negara ya, termasuk di Australia dan sebagainya. Untuk seminar-seminar internasional. Ya. Apalagi kalau di Jakarta dan di Makassar juga ada sering diadakan Universitas Hasanuddin. Ya. Jadi sering Saya kali. kira itu aja mengenai bidang studi saya, Ya. bidang yang saya dalami mengenai hukum internasional. Ya. Iya. Oke, saya kira Oke. itu aja Nah, yang Pak Prof sangat menarik, ternyata sudah sering keluar juga nih ya, tentunya Iya. untuk menjadi pembicara di seminar-seminar ya Pak Prof, seperti itu. Iya. Ya, seperti yang diketahui, Pak Prof juga merupakan pemerhati Asia Timur yang tentunya dari karya ilmiahnya Bapak yang Bapak buat sering juga mengangkat Asia gitu ya Pak, China juga ya Pak. Betul? Ya, betul. Saya malah punya buku, sayang saya tidak bawa ya. Ya. Itu sengketa Asia Timur dan sengketa di Laut Cina dan Kepulauan Kuril. Ya, itu yang banyak saya bahas. Selain saya melakukan penelitian mengenai Laut Cina Selatan antara lain. Wah, Itu. Tribuners, Pak Prof ini sangat menginspirasi karena beliau ini backgroundnya merupakan dari hukum internasional, Iya. tapi sangat cinta juga akan dunia literasi ya Pak, betul ya? Terbukti Iya. sudah ada banyak karya ilmiah maupun juga tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh Bapak, salah satunya yaitu buku Perang Makassar ya Pak? Iya, Putri itu Bawah novel Karaeng itu, dan novel. juga Baruga, betul ya? Novel ya, Nah, Baruga. itu 3 itu Ternyata novel ya Anda Pak? punya cukup luas ya tentang saya. Ketiga itu novel ya Pak, Iya, betul ya? novel, ya. Wah, luar biasa. Saya suka sekali membuat novel. Iya. Sangat cinta akan menulis ya Pak, Iya. betul. Memang dari SMA mungkin Pak cinta Iya. menulis. Wah. Iya, saya suka menulis. Iya. Waktu SMA suka menulis puisi. Wah. Malah ya. Jadi pada akhirnya sampai sekarang nih sudah banyak sekali karya-karya Bapak ya, terobosan-terobosannya dikeluarkan. Iya. Wah, luar biasa. Yang tentunya itu menjadi inspirasi juga bagi Tribuners yang ada di rumah maupun Iya. dimanapun berada. Nah, berbicara masalah konflik China dan Taiwan nih Pak. Iya. Wah, ini lagi panas-panasnya nih Pak mengenai ancaman Perang Dunia Ketiga nih. Wah, ini gimana nih? Ini kemarin mulai panas lagi karena
beberapa hari yang lalu, tepatnya mungkin tanggal 2 Agustus, 3 Agustus ya, katanya itu Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ini berkunjung ke Taiwan, dan ini menimbulkan masalah baru lagi bagi Taiwan dan China. Itu seperti apa Pak? Ini kalau boleh tahu ini akar konfliknya gimana sih Pak Prof? Dari Pak Prof ketahui seperti apa? Sebetulnya 80% negara di dunia ini mengakui One China Policy. Polisi satu Cina, termasuk Amerika Serikat. Salah satunya Amerika Serikat juga. Amerika Serikat mengakui politik satu Cina. Artinya Taiwan itu bagian daripada Cina. Bagian daripada China ya. Dan Okay. itu diakui oleh negara-negara. Betul. Iya. Nah, oleh karena itu hanya ada Beijing Agreement ya yang ditandatangani di Beijing tahun 1973 yang ada yang disebut pemeliharaan status quo. Ya. Sambil mencari penyelesaian untuk mencari kemungkinan bahwa Taiwan itu kemudian bersatu dengan Cina, melakukan unifikasi. Tapi memang selama ini tidak ada batas waktu, tidak seperti Hong Kong ya. Kalau Hong Kong kan ada batas waktu sesuai dengan perjanjian Nanjing tahun berapa itu? 1887 ya. Itu pada tahun 1997 harus dilepas. Ini tidak. Nah, batas-batas inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua negara. Lalu di Beijing Declaration itu, Beijing Agreement itu sebetulnya sudah ada ketetapan bahwa Cina untuk sementara dalam pemilihan status quo tidak menggugat Taiwan. Ya. Sementara itu dari segi sisi Amerika Serikat tidak boleh mengirim pejabat-pejabat di tingkat elit. Elit, apakah itu menteri, apakah itu ketua DPR, presiden, apa semua tidak boleh. Makanya Biden tidak boleh berangkat ke Beijing, ke Taiwan ke Taipei tidak boleh. Termasuk sebetulnya ketua DPR. Salah satunya juga ya. Makanya sebetulnya itu sudah melanggar kesepakatan. Apa yang dilakukan oleh Nancy Pelosi ya? Ini kita tidak memihak kemana-mana ya. Tetapi ada aturan. Ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Hubungan antar masyarakat ya tidak ada persoalan. Kalau Gunawan mau ke Beijing no problem sih, tidak ada masalah. Mau ke Taiwan ya, tidak ada hubungan dagang, hubungan apa, no problem. Tapi dalam tanda kutip. Tetapi tanda kutip pejabat-pejabat setingkat elit yang dikehendaki di dalam ketentuan dari deklarasi Beijing itu tidak boleh. Tidak boleh. Begitu juga Cina. Sebaliknya juga. Sebaliknya, Cina Presiden Cina, Perdana Menteri Cina untuk memelihara status quo tidak boleh. Menteri-menterinya tidak boleh. Tetapi jangan lupa, hubungan antara masyarakat Taiwan dengan daratan, mainland China ya, itu lancar sekali. Aman-aman aja. Malah kalau saya tidak salah dalam laporan terakhir Bank Dunia itu 62% ya. Ya, volume perdagangan Cina Taiwan itu tinggi. Itu termasuk tinggi loh. Iya. Cina Taiwan. Jadi ada hubungan. Jadi dari investor Taiwan itu banyak menanam investasi di daratan Cina. Itu tidak ada masalah sebetulnya. Iya. Itu aja yang ini. Ya. Tetapi status quo harus tetap dipelihara. Nah, inilah Nancy Pelosi ya. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi ini tidak punya sense terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan seperti itu. Ya. Jadi, karena bagaimanapun juga tidak bisa dulu ya Indonesia pada saat Orde Baru Soeharto kan? Soeharto. Kita kan putus hubungan diplomatik dengan Cina.
Terus, kalau saya tidak salah waktu itu Ketua Golkar Soehardiman ya, membujuk Soeharto. Sekarang kita alihkan pengakuan kita ke Taiwan. Kita alihkan, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Beijing. Soeharto meminta pendapat dari mantan Menteri Luar Negeri, Adam Malik, karena dia pernah menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Adam Malik bilang, oh tidak bisa Pak, jangan. Itu berbahaya. Karena itu akan mengancam kredibilitas kita dengan negara-negara Asia Afrika dan non-aligned movement dengan negara Amerika Latin. Karena semua memberi pengakuan One China Policy. Kita tidak boleh. Boleh kita putus hubungan diplomatik dengan, tidak ada beku hubungan diplomatik dengan Beijing, dengan People's China, tetapi prinsip kita tetap One China Policy. Oh begitu? Iya, tidak bisa. Jangan dirubah itu Pak, berbahaya. Bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia. Itu aja. Iya. Jadi, hal yang memicu konflik lagi kembali memanas antara Taiwan dan China itu diawali dari datangnya Nancy Pelosi ya Pak Prof? Seperti yang kita ketahui bahwa ada aturan yang mengikat Nancy Pelosi. Ada. Kan begini. Awalnya kan begini. Ini kan terjadi sejak revolusi kan, revolusi rakyat tahun 1949. Saya tidak mau mengatakan revolusi komunis, oke lah partai komunis yang memelopori. Tetapi memang pada waktu itu kelompok-kelompok nasionalis itu kan dituduh melakukan korupsi, gaya yang mereka bawa ke Cina itu sudah gaya gaya Barat ya. Dansa-dansi apa semua yang bertentangan dengan budaya Cina. Budaya China, betul. Itulah rakyat Cina marah. Mau Cetung memimpin untuk melakukan revolusi dan akhirnya menang. Ya. Karena kemenangan revolusi, rezim Chiang Kai-shek ini lari ke Pulau Formosa kan, ke Taiwan sekarang. Dia mendirikan negara di situ. Sehingga yang menguasai daratan ini, mainland China ini dikuasai oleh kelompok People's Revolusi Rakyat, People's Revolution, yang melakukan itu. Akhirnya itu, sejak itu Cina berusaha untuk masuk anggota PBB, ya, tetapi selalu dihalangi oleh Barat. Barat, Amerika Serikat tidak boleh. Iya, tetapi tetap berjuang. Perjuangan ini berjuang untuk mendapatkan kursi Cina di PBB itu dilakukan oleh kawan-kawan Cina dari Asia, Afrika dan negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang jadi non-aligned movement antara lain ya. Kalau Asia Afrika dimotori oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru, dan siapa lagi nih? Nkrumah dari Afrika ya. Sedangkan dari non-aligned movement yaitu Josip Broz Tito dari Yugoslavia dan beberapa negara di Amerika Latin. Ya, termasuk Brasil dan lain-lain sebagainya. Itu semua. Akhirnya itu yang berusaha memperjuangkan Cina untuk masuk jadi anggota PBB. Betul. Terutama lewat pidato Soekarno ya, pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul To Build the World Anew, membangun dunia baru. Di situ dia melakukan kritik bahwa tidak masuk akal bahwa ada 800 juta rakyat di dunia tidak diwakili di PBB. Itu yang tidak adil justru hanya 2 juta yang di Pulau Taiwan ya. Justru itu yang menjadi wakil di PBB. Makanya tidak boleh. Ini harus dirubah. Betul. Struktur dunia tidak boleh di ini. Itu pidato Soekarno. To build the world anew. Pada pidato PBB itu didukung oleh teman-temannya dari dunia ketiga. Akibat itulah makanya bergantian negara-negara dunia ketiga ini untuk berjuang untuk memperjuangkan Cina menjadi anggota
di Dewan Keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Itu. Belum sampai di situ. Kemudian karena Dewan Keamanan tidak bisa mengambil keputusan, kan selalu diveto kan? Ada veto. Bayangkan hanya Uni Soviet, Rusia ya, yang membela Cina. Yang tiga lainnya, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat berpihak ke Barat, ke Taiwan. Ya, Taiwan. Nah, oleh karena itu, tetapi dunia di sebelah sana, di dunia ketiga, ya, hampir 100% mendukung China. Iya. Hampir 100% mendukung. Nah, oleh karena itu, terjadi ini pada tahun berapa itu? Tahun 69, 68. Prancis menarik diri. Prancis akhirnya dia abstain di PBB. Dia tidak mau memberi suara lagi untuk Taiwan. Ya, sudah ada perubahan politik yang dia ini. Akhirnya itulah. Kemudian pada tahun 72, Presiden Amerika tidak Serikat akan lari saat musuh datang. Richard Nixon ya melakukan kunjungan tiba-tiba ke Beijing. Disambut oleh pemimpin-pemimpin Cina. Sejak kunjungan Richard Nixon ke Beijing, itu ditandatanganilah apa yang disebut dengan Shanghai Communique. Iya, Komunike Shanghai ya. Itu antara lain pasalnya bahwa Amerika Serikat mendukung Cina, memberi pengakuan bahwa hanya ada satu Cina. Dan Taiwan adalah bagian dari Cina. Itulah yang menjadi dasar. Sampai hari ini harusnya itu di ini. Cuma kemudian untuk peralihan kekuasaan di itu sebetulnya bersifat ad hoc sementara. Cuma Cina dia tidak mau mempersoalkan, kapanlah dia demi hubungan baik dengan Amerika Serikat kapan saja dia ini tidak ini. Cuma volunteer politik di di Amerika Serikat inilah yang sering menimbulkan gegabah untuk ini. Tidak bisa, harus jadi ini, harus jadi Taiwan ini harus jadi negara merdeka. Harus merdeka, betul. Iya. Tetapi jalannya untuk merdeka di mana? Karena resolusi PBB tahun nomor 2758 ya, 2758 itu mengatakan bahwa Taiwan itu adalah bagian dari Cina, dan wakil Taiwan harus keluar dari PBB, digantikan oleh People's China ya. Saya tidak mau katakan komunis, People's China, RRC, People's Republic of China, itu yang gantikan dia, yang di situ. Jadi memang dari dulu sudah ada hitam di atas putih. Sudah. Dari segi hukum ya. Dari segi hukum. Sudah ada, tidak. Hingga saat ini bahkan bisa dikatakan memang Taiwan masih bagian dari China. Iya. Semua negara mengakui hal itu. Inilah yang menarik seperti saya ya, pengamat pembelajar di hukum internasional. Ini sebetulnya menarik. Bahwa ada ketentuan ad hoc. Ketentuan ad hoc maksudnya ini ketentuan sementara sebetulnya ini. Beijing Declaration ya. Beijing Agreement. Itu mengenai status quo. Itu kan status quo. Status quo itu kan ada batas sampai kapan. Ada deadline-nya ya, Pak? Ada deadline. Apa susahnya? Cina juga sampai sekarang bilang oke lah. Terserah. Dan kami juga tidak ini mengenai Cina Selatan misalnya ya. Itu memang itu. Dia katakan bahwa alangkah baiknya kalau usul-usul dari Indonesia itu kita perhatikan. Code of Conduct. Ya, jadi itu yang kita selesaikan di wilayah itu. Sebaiknya tidak usah ikut campur negara-negara besar lain yang ini. Kami tetap memelihara menurut dia. Kami akan menjaga keamanan pelayaran internasional di situ dari dari Laut Cina Selatan sampai ke Selat Taiwan, karena itulah wilayah yang wilayah energi terramai di dunia yang dilewati. Iya.
Cuma itulah karena itu. Jadi muncullah apa namanya itu settingan-settingan yang mendiskreditkan Cina apa segala macam itu. Sama kita kan dikritik. Wah, kita ini nanti dijajah oleh Cina atau apa. Ini kan apa? Indonesia itu pejuang untuk lahirnya One China Policy. Negara yang pertama mengobralkan itu pidato Soekarno di PBB. Bahwa hanya satu, itu diikuti oleh negara-negara lain. Iya. Berawal dari Indonesia. Dari Indonesia. Dan itu tidak akan dilupakan. Dan saya kira, kalau persoalan ekonomi, no problem. Saya katakan tadi kan, hubungan ekonomi antara Cina, Taiwan itu tinggi sekali. Aman-aman aja ya, Aman, Pak? Tidak ada masalah. Kita ada apa? Ini kan proyek kereta api cepat antara Bandung, Jakarta ya, yang investor-investor Cina, apa Konawe, ya tambang apakah di sana beberapa tambang, iya. Dominan memang dari Cina ada China. dia punya uang, iya. Investasi yang kita harapkan dari apa namanya, investasi yang kita harapkan dari dunia Barat juga masih, iya. Kita tidak tahu. Apakah kita terbebani dengan duit atau tidak? Karena kita sudah buktikan kan, waktu kita meminjam uang di Barat dengan IGGI, International Governmental Group for Indonesia, satu grup, satu grup dari negara-negara Barat yang memberi pinjaman ke Indonesia, akhirnya mencelakakan kita. Terjadi resesi ekonomi tahun 1998. Iya, kita krisis sekali pada waktu itu. Iya. Malah ada beberapa bank-bank yang apa namanya, yang kita beri likuiditasi tapi tidak membayar kembali dia punya ini. Itu antara lain. Iya. Wah, jadi memang sudah sangat terpaparkan tadi ya Pak Prof mengenai masalah sejarah akar konflik dari Taiwan dan juga China nih. Iya. Jadi yang memicu kembali itu ketika kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat nih ke Taipei ya Pak, beberapa hari yang lalu yang juga harusnya dia tidak lakukan. Betul, itu karena seperti kembali lagi ada aturan yang mengikat Ketua DPR dan juga Presiden ataupun elit-elit lainnya ya Pak, betul ya. Nah, kembali kita tanyakan lagi nih, ini Cina kan mengklaim bahwa ya yang dilakukan Nancy Pelosi itu merupakan tindak provokasi ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya posisi Amerika Serikat ini di antara China dan Taiwan itu seperti apa sih Pak Prof? Nah, kalau ada tunggu-tunggu provokasi bisa saja. Iya. Cina kan sebetulnya mengharapkan supaya kunjungan itu tidak jadi. Dan bukan hanya Cina, beberapa tokoh-tokoh politik di Amerika, termasuk beberapa pembantu-pembantu Joe Biden mengharapkan janganlah melakukan kunjungan ke situ. Tidak perlu ya? Tidak perlu. Tetapi dia nekat. Dia tetap melakukan. Dan akibatnya apa? Itulah yang terjadi. Bayangkan latihan perang-perangan itu selama 1 pekan loh. Dan itu harus berhenti berapa juta kontainer yang di ujung Selat Taiwan itu menunggu latihan itu berhenti untuk lewat membawa energi ke Jepang dan beberapa negara di utara. Ya, mungkin termasuk di Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya dari utara ke selatan. Iya. Dan itu menghambat perdagangan dunia yang karena wilayah itu yang 110 mil itu merupakan wilayah navigasi internasional yang yang tersibuk dari segi ekonomi di situ. Itu. Wah, jadi memang ini sangat berpengaruh tidak hanya bagi ketiga negara ini, tapi beberapa negara juga banyak negara yang terpengaruh di situ. Nah, oke, kita akan bahas juga itu sebentar Pak mengenai gimana pengaruhnya kalau untuk negara kita sendiri itu sebentar ya. Oke, Pak Prof, kita tadi berbicara masalah ini ya masih dengan kunjungan si Nancy Pelosi ini ke Taipei. Nah, juga saya kemarin juga sempat membaca artikel juga mendengar wacana bahwa silakan minum dulu Pak, boleh. Nah, saya juga kemarin sempat mendengar wacana bahwa akan ada pertemuan nih antara Xi Jinping dan juga Joe Biden. Itu memang sudah terlaksana ataukah belum? Nah, dan kira-kira kalau misalnya belum Pak, apakah dari kacamata Bapak nih melihat apakah memang ada kemungkinan hal itu dibatalkan, pertemuan itu dibatalkan? Kalau apa namanya,
tensi pertempuran antara pejabat-pejabat kedua negara sudah sering terjadi. Iya. Sudah sering terjadi itu. Iya. Tidak ada masalah. Xi Jinping mau ketemu dengan Joe Biden. Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Cina yang lalu juga sering ketemu dengan Presiden Amerika Serikat yang terdahulu dan lain-lain sebagainya. Itu no problem sih sebetulnya. Itu hal yang wajar ya Pak. Hal yang wajar. Tapi melihat dari keadaan sekarang nih Pak, yang dimana sudah memanas nih antara China dan Taiwan. Kira-kira nih, apakah akan ada pertemuan itu antara Joe Biden dan juga Xi Jinping mungkin terkait membicarakan hal itu, si Nancy Pelosi ini? Bisa saja kalau itu terjadi. Dan saya kira bukan sesuatu yang mustahil. Iya. Dan itu biasa saja akan terjadi. Sebuah hubungan para elit-elit politik antara Washington dengan Beijing itu tidak ada masalah sih sebetulnya. Tidak ada masalah. Iya. Jadi memang itu kecuali kalau memang artinya sesudah presiden awal hubungan antara China dengan Amerika Serikat, Presiden Richard Nixon di awal itu rangkaian itu terjadi pertemuan antara beberapa presiden dengan Perdana Menteri Cina, Presiden Cina dan lain-lain sebagainya. Iya. Kecuali yang pertama. Waktu itu kan memang tidak pernah disangka bahwa Richard Nixon pada Maret tahun 1972 akan berkunjung ke Beijing. Bayangkan dari tahun 49 sampai tahun 72, berapa tahun itu, berapa puluh tahun, itu hubungan Amerika dengan Cina itu memang tidak sangat suram sekali. Iya. Nah, ketika Nixon masuk ke melakukan kunjungan ke Cina itu selama sepekan yang dimotori oleh mantan Menteri Luar Negerinya Henry Kissinger ke sana, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan diprotes di Kongres waktu itu. Ya, sehingga waktu itu dikenal dengan apa yang disebut Nixon shock. Karena tindakan yang berani dilakukan oleh Nixon. Tetapi keberanian itu dibarengi dengan perjanjian itu tadi. Dan itu tidak bisa Sesudah Nixon itu, pengganti-pengganti berikutnya itu bergantian. Bergantian ke Beijing, begitu juga Presiden Cina berkunjung ke Washington. Tidak ada persoalan. Betul. Iya. Jadi, Pak Prof ini melihat kunjungan si Nancy Pelosi ini ke Taipei kemarin, itu sebenarnya dampaknya apa nih bagi semuanya tentunya antara China dan juga Taiwan yang dimana menimbulkan nih latihan militer di Selat Taiwan nih, memblokir Selat Taiwan nih, si China-nya ini. Saya kira kalau menurut saya China dia akan rugi juga kalau terlalu lama melakukan latihan di situ. Saya katakan tadi bahwa beberapa kontainer yang menunggu untuk selesainya itu latihan. Karena dia tidak mau lewat. Termasuk berapa barang-barang kargo yang dibawa oleh pesawat-pesawat. Karena itu kan dia tentukan IDs di situ. Air Defense Force bagi Cina itu dia tidak boleh lewat pesawat-pesawat maupun perairan. Diblokir di situ untuk itu. Dan bukan hanya kontainer dari Timur Tengah, dari juga kontainer dari daratan Cina yang mau diekspor dari daratan Cina yang mau dikirim ke Jepang. Nah, harus tertahan juga. Begitu juga dari Jepang yang mau masuk ke Shanghai itu juga tidak karena volume perdagangan di Asia Pasifik ini sangat tinggi antara Jepang, Cina, dan Taiwan. Termasuk Hong Kong dan lain-lain sebagainya. Di sekitaran kawasan itu di sekitar kawasan Asia Timur. Betul. Di situ itu yang tertinggi loh. Yang tertinggi di Asia Pasifik. Jadi saya kira Cina akan berhitung juga, tidak akan tidak akan memperlama dia punya
dia punya target latihan. Ya. Iya. Oke, nah Pak berbicara masalah Jepang ini, diketahui kan konflik ini melebar ke Jepang juga tentunya kan, yang dimana protes misil China jatuh di kawasan ekonomi eksklusif Jepang. Nah gimana Pak Prof melihat hal itu? Nah itu sebetulnya kalau dari segi apa namanya, dari segi hukum sebetulnya tidak boleh. Ya. Ya. Cuma kita lihat sejauh apa kerugian yang didapatkan oleh Jepang. Jadi mestinya Jepang memberi laporan-laporan, ya, Memberikan pernyataan ya Pak? mengenai pernyataan, kemudian memberi data-data mengenai itu, kemudian dia majukan ke Cina, Ya. atau dia majukan ke WTO World Trade Organization ya. Ya. Di sana kan ada ada dia punya komisi banding untuk mempertimbangkan itu, Ya. menyelesaikan sengketa itu. Kalau memang merugikan Jepang, ya kita beritahu Cina bahwa you sudah merugikan kami, sekian banyak ikan-ikan kami yang mati di situ, di perairan itu. Dan itu tidak boleh dilakukan. Ya, karena tapi ini susah juga karena apa? Ketentuan-ketentuan dengan mengenai kebebasan nuklir tidak terlalu ini, karena selalu kacau pertemuannya ya. Dengan misalnya ada pertemuan unilateral di Dubai, di Iran dan lain-lain sebagainya, itu selalu ini. Makanya susah sekali kita ukur. Betul. Makanya Korea Utara itu bebas melakukan melakukan apa? ICBM-nya ya, Intercontinental Ballistic Missile-nya dia terbangkan kemana-mana. Dia ini. Oke, jadi memang kalau seharusnya Jepang merasa dirugikan, ya Pak Prof, seharusnya dia mengeluarkan pernyataan ya kepada yang ditujukan tentunya kepada pemerintah China ya. Langsung aja. Ya. Oke. Nah, Pak melihat seperti yang kita ketahui ini ya, sekarang ini kayaknya sudah menginjak hari ke-163 ya kalau tidak salah, invasi Rusia ke Ukraina nih. Nah, apakah ini juga belum selesai antara Rusia dan Ukraina? Ini sudah ada lagi nih konflik antara China dan Taiwan. Seperti apa melihat itu Pak? Apakah mungkin ada korelasi antara konflik kedua ini? Bisa aja, saya khawatirnya begini. Saya khawatirnya latihan perang-perangan Cina ini merupakan uji coba. Iya. Dia melihat Cina ini menaksir kekuatan Rusia yang bertetangga dengan Ukraina ya. Ternyata sampai sekian bulan Rusia belum 100% menganeksasi Ukraina. Itu dia pelajari bahwa Rusia ini merupakan salah satu negara adikuasa. Iya. Negara dikuasa. Jadi Cina menaksir, mungkin dia mau menaksir ya. Apakah kami punya kekuatan ini dalam waktu 1 pekan, atau 2 pekan, atau bahkan 1 bulan, bisakah kami langsung menganeksasi Taiwan? Iya. Juga dengan kekuatan militernya, karena dia kan juga memiliki senjata-senjata yang diimpor dari Amerika Serikat ya. Yang senjata-senjata canggih, dengan berbagai ancaman dari Taiwan bahwa kami juga siap tempur. Kapan kau masuk, kita baku habis di sini. Ya kan? Gitu. Cuma ada satu hal yang tidak dipertimbangkan, itu bahwa overseas Chinese politik dari overseas China yang selalu menginginkan reunifikasi di antara daratan, dengan ada juga beberapa menginginkan bahwa andai kata daratan itu dengan Taiwan itu bersatu, dia akan menjadi satu negara besar. Iya. Itu banyak yang terjadi di antara investor-investor di Taiwan. Iya. Sehingga banyak kadin yang ada di New York, di Amerika Serikat itu menyatukan diri untuk membentuk suatu
global, ada yang disebut dengan global Chinese, otoritas Cina dari overseas ya, dari Cina perantauan yang menginginkan adanya reunifikasi di antara negara-negara itu. Apakah itu akan betul terjadi atau tidak? Wallahu alam. Iya. Dengan demikian bahwa hanya ada di tingkat para elit. Apakah elit Cina daratan maupun elit Taipei yang saling berhadapan. Sementara di daratan tidak dibawa. Yang dibawa permukaan. Saya katakan tadi itu bahwa volume perdagangan antara Cina dengan Taiwan itu tinggi. Iya. Yang tertinggi malah lebih tinggi daripada Jepang. Lebih tinggi ya. Hubungan Cina-Jepang. Hubungan dagang. Itu yang... Jadi memang berbicara masalah konflik antara Rusia dan Ukraina dan juga China dengan Taiwan yang baru-baru ini itu juga bisa dikatakan ada korelasinya ya Pak? Karena ada. Bisa jadi ya, China itu melakukan itu untuk uji coba ya, seperti yang Bapak tadi paparkan. Iya. Itu perkiraan saya. Ya, betul. Uji coba dia punya ini. Dia punya kekuatan ya. Oke. Nah, berbicara masalah konflik China dan juga Taiwan ini, dampaknya ke negara kita ini apa nih Pak? Pasti berdampak juga dong tentunya, itu apa Pak? Kira-kira. Begini Wan. Ini kan sudah banyak suara-suara ya. Bahwa ada semacam tradisi kecurigaan yang tinggi di kalangan kita terhadap investor-investor Cina. Betul. Iya. Jadi investor Cina yang ada di Konawe ya di Sulawesi Tenggara, investor Cina apa? Yang menarik bahwa Presiden Jokowi ini tetap memelihara itu ya. Misalnya itu jalur kereta ya, cepat antara Bandung Jakarta. Dan ini tetap dia ini. Artinya malah ada dugaan bahwa investasi Cina itu sangat tinggi di Indonesia. Iya. Sangat tinggi untuk apa namanya? Kemudian Cina itu sudah membangun suatu tradisi hubungan antar masyarakat dan kebudayaan. Iya. Kebudayaan misalnya apa yang disebut One Belt, One Road, ya itu obor ya. Kemudian apa jalur sutra dan sebagainya itu yang dikembangkan. Dia mau memberitahu ke masyarakat, terutama masyarakat Indonesia bahwa Cina dalam hubungan dagang dengan di Indonesia itu tidak dilatari dengan aspek-aspek politis yang begitu tinggi. Kecuali hubungan dagang murni di antara mereka. Ya. Tetapi hubungan dagang murni juga itu pun sering dicurigai. Kalau investor-investor Cina ini apa tidak meninggalkan utang? Apa tidak meninggalkan utang bagi negara? Ya. Nah, ada tadi keterangan dari PDI ya, bahwa Cina itu tidak terlalu ini, tidak terlalu mengikat kita dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Artinya kita lihat saja, kita percaya saja bahwa apa yang di ini, sebab untuk menjual negara atau membangkrutkan negara itu belum sejauh itu. Masih jauh dari itu ya. Untuk itu. Kecuali hubungan-hubungan dagang. Iya. Yang di ini. Artinya nasionalisme kita tidak bisa kita jual begitu saja untuk kepentingan kepentingan negara-negara lain. Apalagi politik luar negeri kita ini kan bebas aktif. Iya. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Oke, jadi berbicara masalah dampaknya ke negara kita tentu ada. Nah, ada, tapi tidak terlalu ini. Jadi timbul pertanyaan nih Pak, gimana caranya kita sebenarnya menyikapi hal itu terhadap konflik yang terjadi saat ini di China dan juga Taiwan?
Saya kira bagi Indonesia ndak terlalu ndak terlalu bergeming soal itu. Ya. Perdagangan yang kita pelihara selama ini antara Taiwan tetap jalan, antara Jakarta Taipei, Indonesia Taipei, dengan Indonesia Beijing tetap. Ya. Iya, karena you tahu, operasi dari Overseas Chinese Banking Corporation itu tetap ada di Indonesia. OCBC ya? Ya. Ada di Jalan Sulawesi. Juga OCBD, Chinese Development Bank, itu tetap ada di ini. Dan beroperasi di Indonesia. Ya. Dan itu People's China punya itu bukan Taiwan. Ya, dan itu yang pembiayaan semua proyek-proyek Cina yang ada di Indonesia itu kan di cover oleh itu. Ya. Chinese Banking Development, ya. CBD itu yang semua itu. Membiayai. Oke. Iya. Oke, jadi memang kita menyikapinya ya biasa aja ya Pak, betul, karena melihat juga situasi di Indonesia tentunya masih banyak sekali tentunya hubungan perdagangan antara Indonesia dan juga China tentunya ya Pak. Iya, betul. Oke, nah selanjutnya saya akan menanyakan nih Pak, seperti apa dampak China dan juga Taiwan bagi apakah ini akan bisa memicu Perang Dunia Ketiga? Tapi kita tahan dulu karena itu kita akan bahas sebentar tentunya setelah jeda iklan. Tapi kita juga akan melihat apakah mungkin teman-teman Tribuners ingin mengajukan pertanyaan. Boleh aja langsung di kolom komentar YouTube Tribun Timur untuk itu. Setelah jeda iklan kita akan bahas mengenai apa dampaknya nih bagi seluruh dunia. Apakah akan terjadi krisis besar-besaran atau seperti apa setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngopi-Ngopi Virtual. Nah, dari tadi kita sudah bahas panjang lebar ya, seperti apa konflik antara China dan Taiwan yang baru-baru ini terjadi nih, yang hangat-hangatnya nih. Nah, Pak Prof, kita akan bahas nih, seperti apa sih konflik China dan Taiwan ini, apakah betul dikatakan memicu Perang Dunia Ketiga nih? Apakah juga akan terjadi krisis besar-besaran, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya? Seperti apa Pak Prof? Begini. Kalau saya melihat yang dilakukan Cina ini kan hanya latihan perang-perangan, menurut dia. Ya. Ya. Oleh karena itu, beberapa negara tidak terlalu memandangnya terlalu serius. Iya. Ya. Jadi beberapa negara mengharapkan bahwa Cina itu jangan terlalu lama memanfaatkan kesempatan itu. Dan kalau itu dan ada yang mengharapkan supaya Taiwan tidak merespon, tidak menanggapi itu. Iya, begitu juga dengan Amerika Serikat. Iya. Karena provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama ini di Laut Cina Selatan, ya, dengan mendatangkan kapal-kapal induk ke situ bersama Australia dan lain-lain, itu tidak direspon oleh Cina. Cina tenang-tenang saja. Iya. Nah, ketika Cina melakukan retaliation act ya di Taiwan Strait itu, ya janganlah direspon juga. Iya.
biar dia apa namanya? Karena kapan ada respon yang sedikit, karena ini kan percikan ya. Percikan itu kalau korespon dengan bensin, itu akan menyala besar. Dan itu berbahaya. Makanya bagi pemimpin Taiwan, ya tenang-tenang saja. Iya. Oke, jadi Iya. bisa... Karena kapan dia respon itu berbahaya. Kemungkinan besar bisa terjadi. Betul Iya. ya Pak, ancaman itu Iya, kan begitu ya? ancaman. Lalu apa namanya? Kalau konflik terbuka terjadi di selat itu akan mempengaruhi dunia. Krisis besar-besaran. Pasti akan terjadi krisis. Tidak hanya di Iya. Indonesia tentunya, tapi Iya. di seluruh negara Seluruh juga ya? dunia. Betul. Ini sudah berapa ribu kontainer yang menunggu untuk lewat. Dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara. Ya. Untuk menunggu. Jadi tidak apa namanya? Iya. Jadi memang bisa dibilang ini beberapa negara melihat tidak terlalu merespon ya, Ya. terhadap apa yang dilakukan China saat ini, karena itu dianggap sebagai China ya yang Ya mengklaim itu kan latihan perang-perangan, silakan. Ya betul. Uji Sama coba dengan lah anu istilahnya. tuh, Ya. sama dengan apa ini support Garuda Shield Ya. yang berlangsung sekarang di Indonesia antara Amerika dengan ini. Tapi Indonesia kan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Panglima yang mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang kita lakukan latihan bersama Amerika dengan 14 negara itu bukan diperuntukkan untuk menantang Cina, tidak. Nah, Cina tenang-tenang, tidak ada persoalan. Enjoy aja ya, Enjoy Pak. aja. Iya. Oke. Nah, Pak Prof, ini ada beberapa komentar dari teman-teman Tribuners ya di kanal YouTube Tribun Timur. Ini ada yang bilang nih, semoga China nggak menggunakan nuklirnya. Ya. Terus ada juga yang menanyakan masalah arogansi komunis. Nah, gimana pendapatnya Bapak nih? Nah, arogansi komunis gimana melihat hal itu? Jadi saya kira kalau pengguna nuklir itu memang saya kira tidak. Sedangkan di Ukraina saja itu tidak dipakai, dan mereka menyadari semua bahwa itu berbahaya. Ya, Akan sangat berbahaya bagi kemanusiaan betul. kalau masing-masing menggunakan itu. Ya, biarkan saja nuklir uji coba apa segala macam, tidak ada persoalan. Iya. Nah, yang kedua tadi apa? Ya, yang masalah ini Pak, ada yang bilang arogansi komunis. Gimana sih pendapatnya Bapak? Nah. Masih ada arogansi komunis ini juga pertanyaan bagi saya ya. Iya. Iya. Timbul lagi pertanyaan baru ya Pak. Karena komunis itu partai. Partai kan? Ya. Jadi sama dengan PDI, sama dengan ini. Elit-elit Cina juga dalam mengemukakan pernyataan keluar, pernyataan keluar, tidak pernah mengatakan bahwa partai komunis. Oke. Iya. Dia hanya mengatakan bahwa People's China State, jadi negara rakyat Cina, Republik Rakyat Cina ke ini, ya, tidak kalau menurut saya sebetulnya seberapa jauh arogansinya ya, karena begini, saya pernah mengikuti satu seminar internasional mengenai Laut Cina Selatan, ya, Gimana tuh Pak? Kalau saya tidak salah di Jakarta ya, di Jakarta ya. Laut Cina Selatan. Wakil Indonesia waktu itu Profesor Hasim Jalal itu luar biasa mengeritik wakil-wakil Cina. Ya. Langsung di depannya ya Pak? Di depannya di situ ada perwakilannya Cina. Ada perwakilannya Cina. Tapi Cina tenang-tenang saja. Iya. Ketika dia menjawab itu, diberi host kesempatan untuk menjawab, wakil Cina mengatakan, saya sangat menghargai pendapat profesor. Iya. Tetapi apa yang kami lakukan itu, berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki. Dokumen misalnya ya, dokumen sejarah, sejak zaman dinasti Han, sama ini sama Cheng Ho, ketika Cheng Ho melakukan perjalanan ke Asia Tenggara, dia
dia ini menggambar wilayah-wilayah itu yang itu hanya itu yang di ini, dan dia tidak ini, ilmuannya tidak ini. Jadi pertemuan antar ilmuwan itu tidak sesangar seperti yang digambar-gemborkan. Yang diekspektasikan ya Pak. Wajah-wajah mereka, saya tidak melihat wajah-wajah komunis di wajahnya para profesor itu. Kita sesama profesor aja ya. Iya. Nah ini yang dibayangkan kawan-kawan ini, komunisme itu adalah tentara merah. Yang pakai alu merah di sini, apa, yang membunuh para jenderal misalnya, membunuh jenderal kita, apa semua. Yang dia bayangkan begitu. Dia tidak membayangkan bahwa Cina itu memiliki ahli-ahli medis terkemuka di dunia. Misalnya, profesor-profesor dokternya itu, dokter ya, bukan dokter, dokter medisnya itu luar biasa mereka itu. Iya, kalau dia penelitian juga tidak ini. Iya, ada buku dari medicine apa namanya itu jurnal yang diterbitkan oleh Beijing University ya, yang saya punyai, yang dia miliki anak saya itu. Saya buka-buka, luar biasa ini. Pakai dokter, pakai apa, meneliti di laboratorium. Dia teliti corona ya, dia teliti apa namanya itu surgery. Tidak pernah saya bayangkan wajahnya ini orang tidak seperti wajah komunis. Yang saya lihat, apakah ini ancaman bagi ini? Ya. Kemudian dari hasil risetnya itu disebarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Afrika, termasuk ke Indonesia, yang kemudian menjadi satu bentuk apa namanya vaksin, vaksin di Sinovac, apa segala macam itu. Ada banyak jenisnya kemarin itu. Saya tidak melihat komunis ada di otaknya itu Sinovac. Tidak tahu juga ya, tidak tahu seperti apa. Saya sampai hari ini, kecuali yang saya tahu bahwa Kongres Rakyat Nasional ada Partai Komunis. Iya. Jadi ketika saya nonton, saya ini kan hobi nonton juga ya, karena saya penulis novel. Ketika saya nonton Assalamualaikum Beijing apa? Oh ya, Assalamualaikum Beijing tuh Pak. Loh, kok? Iya, ada masjid di Beijing yang begitu bagus apa? Iya, dengan ya tentu di tengah sindiran oleh masyarakat Barat ya bahwa orang-orang Muslim Uighur itu tertekan oleh orang-orang Cina. Jadi pernah satu kali ketika timbul itu isu Uighur ya, Uighur bahwa orang Cina, ditekan yang orang-orang di apa namanya itu suku bangsa Hui, di Ningxia ya, itu ditekan oleh Cina. Iya. Ketika itu saya ketemu dengan teman yang sekarang imam masjid besar di Istiqlal Jakarta ya, Profesor Nasaruddin Umar. Betulkah itu? Dia pernah ke sana. Oh ya. Dia bilang enggak tahu lah ya, karena waktu saya ke sana tidak aman-aman aja. Tidak ini orang Muslim di sana. Jadi Bapak menanyakan langsung ya? Ya saya tanyakan langsung, karena dia anggota Majelis Ulama yang pergi ke sana. Betul. Dan diundang oleh Cina. Dikonfirmasi katanya aman-aman aja di sana. Iya, diundang oleh pemerintah. Saya bilang, mungkin karena kau diundang oleh pemerintah Cina sehingga mereka langsung mengamankan semua. Dia bilang, enggak tahu lah. Mungkin karena kami di sana tidak ini. Orang Muslim Hui juga menjalankan anunya dengan baik yang entahlah, mungkin karena ada memang gerakan politik yang ingin mereka merdeka. Seperti di Hong Kong ya, itu yang saya tidak tahu. Tapi itunya, saya bilang di Beijing gimana? Saya khotbah di Beijing, di masjid di Beijing, bagus masjidnya. Dan aman aja ya Pak? Iya. Apa bedanya dengan masjid Chengho yang ada di Makassar misalnya ya? Betul. Saya tidak tahu juga, iya. Karena kalau saya pelajari sejarah Cina ya, tahun 1425 itu Chengho sudah ada. Dia jadi panglima malah. Tidak pernah dipaksakan oleh rajanya, Raja Yunglo, Kaisar Yunglo waktu itu mengatakan, kau harus jadi jadi pengikut Konghucu, ya.
Tidak bisa kok diangkat panglima kalau tidak. Oke. Dia tetap jadi panglima dan dia tetap muslim, Iya. dihargai Karena sebagai. tidak ada ancaman di balik Ya itu tidak ada Pak? ancaman. Betul. Jadi dia pergi ke Semarang, malah di Semarang dia bangun masjid dan Anda tahu juga ya kalau komunisme itu yang seperti dikemukakan oleh kawan tadi. Oke, Saya tidak tahu Tribuners sudah jelas ya seperti juga. apa ya. Ya betul. Nah ini Iya. masih ada beberapa komentar nih, wah seru banget nih Pak ya. Dari teman-teman Tribuners juga ikut berpartisipasi. Yang dimana ada yang berkomentar lagi nih Pak. Di Amerika ngehasut Amerika ngehasut Ukraina buat perang sama Rusia nih. Hasilnya Ukraina hancur lebur dan Amerikanya kabur. Sekarang Amerika ngehasut Taiwan ngelawan China tapi Amerikanya nggak ada yang nolong. Nah itu ada komentar dari salah satu Tribuners. Nah ini ada lagi Pak yang mengatakan itu hanya akting militer China, bukan aksi militer sesungguhnya karena Taiwan diklaim wilayah China jadi ragu untuk dibom, bukan seperti Rusia. Nah itu beberapa komentar dari Tribuners tuh. Gini Wan, Pak Prof, saya ya. sudah katakan tadi, Ya. saya berharap jangan direspon. Betul. Karena kalau direspon itu, bayangkan kalau Amerika merespon Ukraina, bisa kita bayangkan seperti apa. Wah. Dikerahkan pasukan Betul. Amerika ke sana, kerahkan pasukan Inggris, kerahkan, coba bayangkan. Iya. Terlebih si Iya. China ini. Apalagi China. Betul. Iya. China jadi memang agak problem. Ya. Kita di ASEAN saja yang mendukung China itu ada 3-4 negara loh. Iya. Termasuk Kamboja, Laos, Ya. ya, juga Vietnam dan ini yang agak ini. Iya. Akan Kalau dari menjadi- segi politik ya. Ya. Jadi saya kira kalau dia katakan bahwa itu aksi saja itu Cina ancaman, tidak apa-apa. Ya. Kalau memang coba begitu, oke. Ya. Cina kalau kita berharapkan karena masyarakat terutama dari segi ekonomi ya mengharapkan supaya latihan perang ini tidak panjang. Ya. Iya. Karena jalur ini adalah jalur Selat Taiwan ini adalah jalur ekonomi perdagangan internasional yang paling ramai. Ya. Iya. Oke, ini lagi ada komentar lagi nih Pak, ini seru banget nih. Katanya unjuk gigi China jangan main-main, betapa Sio Cargo guys oil and perdagangan macet ngeri bro, lebih hebat dari Ukraina katanya. Gimana tuh Pak? Memang benar ya Pak? Saya nggak tahu ya. Mungkin benar juga, ya. Karena Cina itu sudah 4.000 tahun jadi pedagang. Iya. Ya. Jadi Cina itu sudah 40 tahun, 50 tahun diisolasi Ya. di masyarakat internet. Bayangkan tahun 1949, nanti tahun 1973 ya. 73. Sesudah ada resolusi Dewan Keamanan 2758, baru dia masuk pergaulan internasional, diisolasi. Dan mereka aman-aman saja. Aman-aman saja. Dia makan, dia ini. Ya. Bahkan dia menjadi motor gerakan Asia Afrika di Bandung. Ya. Dan ada tokonya yang terkenal itu, Chou En-lai. Ya. Iya. Jadi ada 4 macam Asia, Soekarno, Nehru, Jawahar Nehru, Chou En-lai. Ya. Dan satu lagi Ho Chi Minh, ya, itu dianggap, ya, dan dia bisa memainkan peranan, dia mainkan peranan di non-alignment, Yeah. dia memainkan peranan di Asia Afrika, dia mainkan peranan di mana-mana itu. Dan jangan lupa, begitu masuk di dunia internasional, tidak ada yang mengalahkan dia dari Olimpiade, Pak. Selalu di paling banter itu dia di urutan ketiga. Kalau dia mengancam di urutan kedua, iya. Oke. Jadi itu juga yang apa namanya? Jadi itu juga kekuatan kapasitas dan kekuatan mereka. Sebetulnya terus terang kita harus belajar dari Ya. mereka. Ya. Itu jadi perhatian besar juga Iya. ya Pak. Betul. Oke. Nah ini masih ada lagi nih Pak yang mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung Taiwan, separatis. Nah, itu gimana tuh Pak? Oh, separatis. saya tidak berani berpendapat kalau itu ya. Oke. Karena itu saya katakan tadi secara hukum Iya. kan Amerika
One China Policy. Ya, sudah kita dibahas tadi di awal ya Pak. Iya, One China Policy. Seharusnya, ya kalau One China Policy, politik satu Cina, satu Cina. Iya. Termasuk Taiwan masuk ke daratan. Iya. Nggak tahu juga separatisme atau Iya. tidak. Ya Jadi itu walau-walau. kita, Saya tidak bisa berpendapat. Kita bisa skip saja kalau yang bahas itu ya, apa yang masalah separatis itu. Iya, karena secara hukum Iya, sudah diakui, Amerika sendiri mengakui. betul. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa definisi satu ya satu Ya ya satu, Pak. tidak dua. Betul, tidak lebih ya. Betul. Iya. Nah, oke Pak Prof, gimana sih dari pandangan seorang Pak Prof ya, Pak Prof SM Nur ini melihat kira-kira nih ke depannya bakalan gimana nih antara si China dan Taiwan ini? Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang China lagi bisa dikatakan uji coba ya di Selat Taiwan itu melakukan menembakkan beberapa rudal tuh. Saya berpendapat begini. Seharusnya di Dewan Keamanan itu negara-negara ya, terutama 5 pemegang veto Cina ya, sudah termasuk Cina 4 ini pemegang veto, harusnya mengambil peranan yang lebih besar, melakukan perumbukan supaya One China Policy ini betul-betul dikomitmenkan. Ya. Bujuklah Taiwan. Ya. Karena di dalam agreement Beijing ya, yang dikemukakan mengenai status quo itu sudah dikemukakan bahwa One China and two system. Ya boleh sistem kapitalisme seperti di Hong Kong ya, pasar bebas, apa segala macam, tidak ada. Satu negara dua sistem, betul Dua ya, sistem, Pak? tidak apa-apa. Ya, misalnya dia negara Cina, Taiwan ya, seperti di Hong Kong kan sekarang, dia tetap negara Cina. Tetapi sistem ekonominya tetap ekonomi kapitalisme, liberalisme, tidak ada persoalan. Iya. Tidak ada masalah. Iya. Jadi itu memang Kecuali satu, hubungan luar negeri dipegang Cina. Dan juga keamanan nasional. Iya. Keamanan nasional tidak ada persoalan. Jadi memang sebelumnya sudah ada tawarannya Pak untuk satu negara, dua ya, sistem. Dua sistem. Tapi dari pihak Taiwan seperti apa melihat itu? Ini Taiwan selalu memang ada apa? Perspektif politik yang ini, yang ekstrim juga ya, ekstrim nasionalisme atau apa, selalu ingin merdeka, dan itu tidak mungkin. Sampai kiamat pun juga tidak mungkin, karena dari segi hukum kan, dari segi hukum, kalau kita berpatokan pada Konvensi Montevideo 1991, persyaratan negara ada penduduk. Ada wilayah, ada pemerintahan, dan kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Apakah yang poin keempat itu dipenuhi oleh Taiwan? Itu tidak, karena hampir semua negara sudah memberi pengakuan One China Policy. Itu yang problem. Jadi memang bakalan susah ya Pak? Akan susah. Karena ada 4 poin yang harus dipenuhi. Tapi yang terakhir tadi belum bisa dipenuhi oleh Taiwan. Karena hampir semua. Gimana? Coba kita lihat. Termasuk Amerika mengakui One China Policy. Nah itu yang jadi persoalan. Makanya sebaiknya jangan diselesaikan melalui perang seperti Ukraina apa. Tapi Ukraina itu kan Rusia tetap menganggap bahwa itu negara. Iya, cuma pemimpin politiknya yang ini, yang bertentangan dengan anunya. Iya. Oke, jadi dari nih satu kata nih, boleh mungkin Bapak kasih satu kata atau beberapa kalimat nih untuk prediksi ke depannya yang terjadi antara China dan Taiwan. Satu kata mungkin beberapa kalimat boleh nih Pak. Ayo. Kalau ke depan, menurut saya ya, kalau bagi saya, ya karena saya orang hukum internasional, ya, Taiwan bagian dari Cina, itu aja. Karena ya mainland China. Dari awal. Kalau dari menurut awal, ya. resolusi
2758 resolusi PBB yang terakhir. Iya. Taiwan bukan negara. Dia diungkit keluar dan digantikan oleh Cina. Betul. Iya. Jadi itu ya dari kacamatanya seorang Pak Prof Iya. ya, betul. Kalau saya, Ya, betul, mungkin karena saya orang hukum. Ya. Iya. Ya. Oke, Pak Prof, ini sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini ada pertanyaan spesial nih dari Pak Kambi. Beliau ini merupakan wakil pimpinan redaksi kami di sini. Nah, Pak Kambi menanyakan, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang cerpen yang Bapak tulis tentang China nih. Waduh, saya udah lupa. Oh iya, mungkin sedikit boleh Pak. Itu bukan cerpen ya, itu novelet sebetulnya. Oh iya. Novelet 30 itu saya kirim ke majalah Kartini pada waktu itu. Dan itu memenangkan sayembara, itu sebetulnya sayembara. Wah, tahun berapa itu? Sayembara tahun, sudah lama itu, tahun 83, 82 itu ya. Menang ya Pak? Ya menang. Wah, luar Iya. biasa. Dan saya bangga karena yang menilai cerpen-cerpen yang masuk itu yang diperlombakan di majalah Kartini itu termasuk Gunawan Muhammad. Wah, itu pemimpin redaksi Tempo ya. Iya. Itu yang Jadi juga merupakan satu kebanggaan iya, ya kebanggaan bagi saya. Dan memang saya tulis tentang perjalanan seorang diplomat Indonesia di Cina, dan itu sebetulnya novelet itu merupakan biografi seseorang ya. Iya. Seorang diplomat yang pernah datang di Unhas, dia menceritakan Lebih ke perjalanan hidup mungkin ya Pak? waktu dia jadi diplomat di Beijing tahun 65, terjadi huru-hara ya. Dia lari membawa dokumen dari Beijing dibawa lari ke Indonesia. Itu antara lain itu perjalanan. Makanya judulnya itu saya punya pelarian. Pelarian. Iya. Itu cerpen atau novel memang Pak? Novelet. Novelet. Oke. Novelet itu kan 30 halaman. Kalau cerpen kan paling tinggi Iya. 15 Ya, halaman. namanya cerita pendek ya. Iya. Betul. Itu novelet, Novelet agak ya. panjang. Kurang lebih 30-40 halaman itu. Dengan judul Iya, pelarian. Pelarian. Oke. Iya. Yang Itu menceritakan bahwa tentang Cina itu. Iya. Iya. dan memenangkan majalah itu Majalah Kartini Kartini masih terbit sekarang pada tahun Kartini. 80-an ya. Pak? 83, 82, 83 kayaknya. Jadi memang itu sayembara individu ataupun kelompok? Sayembara. Individu ya, Bukan Pak? kelompok, Individu. individu. Betul ya? Wah, Iya. luar biasa. Jadi itu waktu saya menganggap, saya coba deh. Ya. Coba aja kan? Ya. Iya. Saya anggap kalau mau dibuang di tempat sampah, sudah biar dibuang di tempat sampah. Itu ternyata ada pengumuman. Saya menjuarai itu penulisan itu novelet. Iya. Jadi itu merupakan dari awal mungkin ya Pak, sehingga banyak lagi tulisan-tulisan Bapak selanjutnya Banyak saya yang menulis mengangkat tentang China cerpen, juga ya tentunya, ataupun Asia. Iya. Apa saja tuh Pak? Mungkin bisa disebutkan satu aja, mungkin satu atau dua lagi karya Bapak selanjutnya mengangkat tentang mungkin budaya China atau apapun itu yang berkaitan dengan China mungkin. Yang pasti saya sudah katakan tadi, ada 2 buku saya, Sengketa Asia Timur dan Sengketa di perairan Laut Cina dan Kuril. Ya, itu buku. Dan kemudian ada beberapa tulisan saya di jurnal internasional ya, karena hasil penelitian itu saya masukkan di jurnal internasional tentang Laut Cina Selatan, South China Sea, yang itu antara lain yang ini. Dan seperti tadi di Pedoman Rakyat itu saya pernah mengisi rubrik khusus analis masalah-masalah internasional. Masalah internasional ya. Dan selalu saya isi setiap minggu. Selalu saya isi setiap minggu. Di sini juga saya pernah jadi penulis masalah internasional di Tremi dan lain-lain. Iya, betul. Iya. Di Harian Fajar juga saya pernah mengisi, tapi itu cuma 2 bulan kayaknya itu. Sama nasibnya Tribun karena kesibukan sehingga ada seorang adik kelas saya di Departemen Luar Negeri ya, itu yang mengisi. Saya bilang, kok isilah itu kalau bisa. Nah dia itulah yang menjadi setiap Selasa di Harian Fajar itu terbit dia punya ini.
Wah, Iya. luar biasa. Jadi memang secinta itu akan menulis ya, Pak. Iya. Nah, ini mungkin Bapak bisa kasih tips Saya nih buat pernah jadi teman-teman. pemimpin redaksi makanya Kambi itu anggota saya semua. Iya, tadi ada Di identitas, Pak Kambi, iya. Pak Kambi yang lagi nonton sekarang nih. Ya, oke Pak, mungkin ini sebagai penulis senior nih ya, bisa disilakan seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih tips nih buat teman-teman yang teman-teman Tribuners ya, yang mungkin mau memulai menjadi seorang penulis dan juga penulis muda nih untuk bisa tetap konsisten menghasilkan karya-karya itu gimana Pak? Ya kalau bagi saya sih menulis itu butuh keberanian. Keberanian. Keberanian membuat tulisan dan keberanian mengirim tulisan ke redaksi. Saat ini ada tren sekarang itu, terutama tren penulisan buku biografi ya untuk dirinya sendiri. Ya. Kadang-kadang dia cetak. Ya, tidak bisa begitu. Itu juga misalnya ada penulis-penulis di kampus ya. Ya. Dia tidak pernah mau mencoba kemampuannya. Dia menulis buku. Dia bangga. Misalnya Gunawan ya. Dia kasih tahu, Prof ada buku saya. Ya. Ini bagus. Padahal belum pernah diuji di masyarakat. Oh ya, Iya. belum ditahu testingnya gimana Ya, ya Pak? seperti apa. Ya. Mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak jiplakan Ya. atau plagiat yang ada di dalamnya belum diternitin ya. Betul. Belum dilihat apakah ini jiplakan atau bukan. Apakah memang real tulisan? Real atau tidak. Ya. Iya. Nah, itu juga redaksi-redaksi di Tribun misalnya, di mana itu teliti nih, Ronald Langantung ini teliti sekali. Ya. Iya. Yang di redaksi ini kan sekarang bagus sekali karena dia punya Turnitin. Dia kasih masuk saja, tik. Oh, ciplakannya 70%. Nah. Oh, sudah buang di tempat sampah. Iya. Ya. Nah, itu yang itu. Jadi itu yang harus dijaga ya. Yang perlu diperhatikan ya, harus ada keberanian ya Pak. Yang paling Keberanian dan ya keberanian untuk menguji tulisan Anda. penting. Betul. Kirim ke Tribun. Ya. Kalau ada artikel, kirim di Tribun. Karena Tribun pasti periksa. Ya, ini jiplakan atau bukan? Ah, gitu. Oke. Iya. Nah, ini juga Menarik atau tidak? Ya. Kalau Tribun juga baca, aduh susah sekali nih. Atau apa maunya ini? Iya. Apa kemana-mana, ke selatan, ke utara, Iya. kita tidak mengerti. Dia sudah buang di tempat sampah itu, antara lain. Yang begitu. Oke. Oke, terima Iya. kasih Pak. Ini juga tentunya menginspirasi bagi teman-teman Tribuners yang mungkin penulis pemula ya, ataupun Iya. juga yang sekarang sudah mulai menulis tapi belum konsisten nulisnya. Itu juga Iya. merupakan inspirasi juga tentunya untuk teman-teman Tribuners. Nah, oke, sebelum kita menutup program kita Iya. pada sore hari ini, mungkin Pak Prof bisa kasih closing statement nih mengenai tema kita pada sore hari ini mengenai konflik China dan juga Taiwan nih. Nah, gini. Saya melihat konflik ini tidak akan berkepanjangan lama, insya Allah ya. Iya. Dan tidak akan mungkin menimbulkan perang dunia ketiga. Jangan Enggak sampai ya lah. Pak. Enggak, kalau salah itu masih punya hati. Mereka berbicara dengan hati ya. Iya. Tidak ini dan tidak akan ini. Apakah yang namanya Ukraina, apakah yang namanya Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, tidak akan. Sepanjang tidak ini ya, tidak apa namanya. Boleh kita ini jadi satu kejadian. Misalnya saya kasih contoh ya. Laut tegas menegaskan ini, baku tembak, tiga orang prajurit Cina meninggal, ya pengawal pantainya Cina, dia protes ke Departemen Pertahanan Menko Polhukam, Ya. tidak bisa duta besarnya ini ya. Kami punya Kami punya pasukan sudah melarikan diri keluar dari hot pursuit. Ya. Hot pursuit itu kan yang diakui 24 mil dikejar dari pasukan yang diterobos ya. Ya. Punya di laut sudah di luar dari ini. Katanya pasukannya meninggal 3. Tetapi kita punya katakan bahwa itu salah. Salah ya. Salah. You punya salah karena kau melakukan bulgren perlawanan ya. Ya. Bukan pursuit. Kalau pursuit itu yang di belakang ditembak kena. Tapi kalau di depan dan yang meninggal itu di depan di dadanya yang kena ini.
peluru, boleh kita otopsi. Jadi sudahlah, oke, sudahlah, kita selesaikan masalah ini. Sudah, ya kan? Jadi kan ini semua yang ini, karena masih didialogkan, dan dialog itu masing-masing mempunyai hati. Ya, dan kalau sudah segitu tidak ada persoalan. Jadi kita berharap tidak ada hal buruk yang saya ke depannya, Pak. Ya. Jadi harusnya memang dibicarakan dari hati ke hati nih ya, dari antara hati ke hati. Petinggi-petinggi ya negara-negara ini. Makanya saya berharap ya jangan juga kerahkan kapal induk ke sana, kapal induk Amerika misalnya. Kalau Liaoning sudah ada di sana, kapal induknya Cina, jangan juga armada ke-7 masuk, itu berbahaya memang. Iya. Dan itu akan merusak tatanan pergaulan internasional, terutama tatanan ekonomi dunia. Iya, dan itu akan berbahaya. Iya. Bakal timbul resesi. Resesi global. Iya. Bahkan memang akan terjadi nih perang dunia ketiga ya. Jangan sampai ya, Pak. Iya, betul. Baik, terima kasih banyak ya Pak Prof. Sudah hadir di Studio Tribun Timur, tentunya sudah ikut mengedukasi juga Tribuners yang ada di rumah. Sudah kita ngobrol banyak nih mengenai tema kita pada sore ini. Saya berharap juga bisa ngobrol lagi ke depannya di luar ya, bareng Pak Prof tentunya. Terima kasih banyak Pak Prof ya. Iya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.